apakah mobil lebih bagus dipanaskan saat dinyalakan apa langsung saja dibawa? Mari kita cek di video ini, oke? Apakah mobil perlu dipanaskan saat baru dinyalakan? Buku manual mobil menyebutkan bahwa setelah dinyalakan, jangan panaskan mesin di tempat, segera mulai berkendara. Namun banyak pengemudi berpengalaman mengatakan bahwa mobil harus dipanaskan. Bukankah ini terasa kontradiktif? Jika Anda ingin mengurangi kemungkinan kerusakan mesin, maka pasti perlu memanaskan mesin. Memanaskan mesin adalah obat segala penyakit mesin, tetapi bukan dengan memanaskan di tempat. Bos, tolong beri like. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara rinci cara yang benar untuk memanaskan mesin dan alasan mengapa perlu memanaskan mesin. Mari kita mulai dengan cara yang benar untuk memanaskan mesin. Memanaskan mesin sebenarnya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, setelah kita menyalakan mobil, tunggu sekitar 10 detik sebelum mulai berkendara dengan normal. Tahap kedua, setelah mobil mulai bergerak, jangan menginjak pedal gas dalam-dalam. Usahakan untuk mengontrol putaran mesin di bawah 1500 rpm dan berkendara perlahan sejauh tertentu. Tunggu hingga indikator di panel menunjukkan suhu air, maka pemanasan mesin selesai. Saat itu, Anda bisa berkendara dengan pedal gas penuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa pemanasan mesin harus dilakukan seperti ini. Setelah mobil terparkir selama beberapa jam, oli mesin akan mengalir kembali ke bawah ke dalam bak oli karena gravitasi, sehingga oli yang tersisa di komponen mesin menjadi sangat sedikit. Oleh karena itu, saat baru dinyalakan, efek pelumasan sangat buruk, yang berarti gesekan besi dengan besi akan lebih besar. Namun, pada saat dinyalakan, pompa oli akan mengeluarkan oli dan mengirimkannya ke dalam mesin. Biasanya hanya membutuhkan 10 detik untuk menutupi sebagian besar komponen mesin. Jadi, dalam sekitar 10 detik setelah mesin dinyalakan, tidak boleh mulai bergerak. Setelah oli menutupi sebagian besar komponen, baru bisa mulai bergerak dengan normal. Namun, karena komponen mesin belum sepenuhnya tertutup oleh lapisan oli, dan lapisan oli di atas komponen juga cukup tipis, belum cocok untuk meningkatkan putaran mesin lebih tinggi. Oleh karena itu, harus berkendara perlahan. Selain itu, oli itu sendiri juga memiliki suhu kerja terbaik. Dalam suhu kerja terbaik, kemampuan aliran dan daya rekat oli dapat mencapai yang terbaik. Efek pelumasan juga yang terbaik. Setelah suhu air di panel instrumen mulai menunjukkan suhu mesin juga meningkat, kemampuan pelumasan oli juga cukup, dan lapisan oli yang terbentuk di antara komponen juga sudah cukup. Pada saat ini, proses pemanasan mesin sudah selesai dan bisa berkendara dengan normal. Durasi fase kedua pemanasan mesin sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Waktu pemanasan mesin di musim panas akan lebih singkat. Di utara, di musim dingin mungkin perlu memanaskan mesin selama sekitar 20 menit. Mungkin sudah sampai tujuan, tetapi pemanasan mesin belum selesai. Cara pemanasan mesin yang benar dapat secara efektif mengurangi keausan yang disebabkan oleh start mesin dalam keadaan dingin. Banyak taksi 1 juta kilometer tanpa perbaikan besar. Salah satu alasan utamanya adalah karena taksi jarang dinyalakan, hampir selalu beroperasi 24 jam. Tentu saja tidak disarankan untuk terus-menerus memanaskan mesin di tempat. Mesin dapat mengalami pembakaran yang tidak sempurna, sehingga karbon akan lebih banyak menumpuk. Terakhir, mohon bos untuk memberikan perhatian. Kaksia akan membawa Anda untuk memahami lebih dalam tentang mobil. Jadi menurutmu gimana teman-teman? Lebih bagus memanaskan mobil saat dinyalakan, entah beberapa menit, entah jaman gitu kan, atau dipanaskan, baru dinyalakan, terus panaskan bentar langsung dibawa jalan. Jadi menurutmu lebih bagus mana? Tulis di kolom komentar.